Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Lampung? Masya Allah, terima kasih banyak dan juga jamaah Islami Tindain di rumah yang dirahmati Allah. Ya, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Doa tak kunjung terkabul. Minta doa sama orang ini. Tadi udah 5 yang kita bahas. Sebelum kita lanjut lagi ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang doa dari guru kita Habib Umar bin Hafiz dan juga Habib Ali Al-Jufri. Doanya seperti apa? Yuk kita sama-sama simak. Ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah ini yang dianjurkan juga ya. Maksudnya kita selain Betul kita, sekali. kalau doa kita udah nggak diijabah atau mungkin nggak diijabah biar lebih cepat doa kita diijabah, kita bisa minta doain dari ulama. Minimal dapat barokahnya. Ya ustazah. Tapi zaman sekarang ini ciri-cirinya ustazah, ulama, kiai ini seperti apa nih? Karena banyak banget nih, mohon maaf ya jamaah ya. Ada juga orang yang jual air doa. Dia malah jualan. Ini auzubillah min zalik. Nah kita bagaimana menyikapinya? Karena kadang-kadang banyak juga oknum yang berkedok yang namanya kiai dan juga ustadz. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Sampai guru Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl 43-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Suatu ketika ada rombongan dari negeri Yaman. Mereka hendak menghadap kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Setibanya di kota Madinah berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ini yang sedang perjalanan dari Yaman ini tiba-tiba langsung bilang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, saya sedang sakit perut. Dipeganglah perutnya sama Umar bin Khattab lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai selesai daripada suratul Fatihah. Lalu orang ini tiba-tiba sembuh daripada perutnya. Mereka pun perjalanan pulang. Di tengah perjalanan salah satu seorang temannya juga sakit perut. Dia katakan, engkau kemarin sakit perut dibacain apa sama Umar? Maka temannya, oh gampang, baca Al-Fatihah. Dia bacakan Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gimana? Udah sembuh kan? Kata temannya, enggak, tambah sakit. Subhanallah. Diulang lagi Al-Fatihahnya, dia bilang, sudah sembuh, tambah sakit. Subhanallah. Maka apa pelajaran yang kita ambil? Bacaannya sama, orangnya beda. Bacaannya sama, orangnya berbeda. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Berarti apanya yang diukur? Semakin bertakwa orangnya, semakin berfungsi doanya. Semakin bertakwa orangnya, semakin makbul doanya. Semakin bertakwa orangnya, semakin diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita datang kepada ahlu dzikr, kepada ulama, ulama yang soleh, ulama yang bertakwa, bukan modal sorban, bukan modal peci, bukan modal sarung. Kalau takwa casing gampang, tinggal pakai peci, pakai sarung, pakai jubah, udah dikira paling bertakwa. Bawa tasbih, jalan-jalan. Takwa yang dimaksud Allah itu takwa yang ada di hati. Tapi tugas kita husnudzon, baik sangka. Kalau ada orang kita lihat sholat 5 waktu ke masjid, mungkin orangnya jaga akhlaknya, kita baik sangka ini orang berarti asli nih orang ini, diterima doanya sama Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kita kasih kesempatan kembali Ustadz Maulana bertanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video tayangan berikut ini tentang jasa mendoakan. Maksudnya gimana jasa mendoakan? Coba kita lihat aja tayangannya. Ini dia. Dia cuma baca Al-Fatihah sama sholawat. Itu jasa mendoakan jualan. Ini gimana Ustadz Maulana? Satu dulu. Satu dulu. Doakan dulu itu. Oh iya. Oke, kita kasih kesempatan Ustadz Maulana dulu ya. Sebelumnya kita masuk dulu ya ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yuk gimana Ustadz? Yang mana dulu yang mau ditanya? Saya mau pindah ke Bandar Lampung.
Iya, ke Tapi Bandar kalau tadi Lampung. pesisir Lampung, kalau saya sekarang lagi ke Bandar Lampung. Ibu. Boleh berdiri Bu, perkenalkan dirinya dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Laila. Bu, ada yang kurang. Tabe pun. Iya, maaf. Tabi pun. Iya Pun. Nama saya Ibu Ida Laila. Berasal dari pengajian Bautur Rohim Korpri Sukarame Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Ustadz mau nanya apa sama Ibu Ida? Saya mau tanya sama Ibu Ida. Ibu Apa Ida itu? kalau masih suka nggak minta didoakan sama saudara? Atau ibu nggak minta doa sama saudara kan tidak akur? Udah. Tapi bahkan gak pernah loh Ustadz. Pernah. Ini Kenapa Bu? Kenapa? kesalahan Kenapa? kita tidak pernah minta didoakan sama saudara. Tanya kenapa Ibu Ida? Kenapa Ibu? Malu Pak Ustadz. Kenapa harus malu? Karena lagi marahan. Pak Itu Ustadz. masalahnya. Iya. Iya, Ibu Ida kayak orang Madura ya. Karena lagi marahan tak iya, kita gitu kayak gitu doang gitu ya. Memang orang Lampung memang Oh gitu iya. ada Melayu-Melayunya. Iya. Ada pempeknya juga. Ada pempek. Oh iya, ampem. Ada seruit Pak Ustadz. Oh ya Allah. Kalau Lampung itu terkenalnya dengan seruit. Apa itu? Selulit. Seruit itu sambal terasi. Oh sambal terasi. Makasih banyak Kalau ya. ngomong pagi-pagi begini, Iya. jamaah di rumah lagi masak itu. Iya. Makasih banyak Ibu Ida, tepuk tangan buat Ibu Assalamualaikum Ida. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Ustaz. kasih banyak Bu Ida dan semuanya ibu-ibu. Mohon maaf ya, Bu Ida itu sebenarnya baikan kok sama saudaranya. Cuma tadi bercanda aja. Kadang-kala malu minta doa sama ibu yang tadi. Tidak ada masalah sama mertuanya. Satu hal buat kita. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kepada semuanya, jangan pernah malu minta didoakan sama saudara. Saat doa kita tidak diijabah, maka mintalah doa dari saudara kita. Jangan gengsi minta doa. Karena sesungguhnya doa seorang saudara, tapi ingat ya. Seseorang yang berdoa untuk saudaranya karena Allah, mohon izin. Saya punya kakak namanya Haji Afsa, lagi nonton dia. Dia duduk itu sampai duha. Nonton Islam Tindak sampai duha. Nggak berhenti doain semua saudara-saudara. Lagi nonton sekarang. Ya, jasa mendoakan ya. Jasa doa bukan? Tak ingat, barang siapa yang saudara mendoakan saudaranya. Nih catatan. Karena Allah, bukan kayak tadi jasa doa. Itu kan namanya menjual doa. Karena Allah. Ulangi, karena Allah. maka doanya akan terkabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka doanya dikabulkan. Itu yang kedua. Ada lagi, padanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya, jadi tidak ada ruginya. Kalau kita mendoakan saudara, capek dong kita doa. Dengerin, tidak ada ruginya. Karena di saat kita berdoa, ada malaikat yang mengaminkan lalu berkata, kau pun dapat atas apa yang kau doakan saudaramu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya. Tidak akan disembuhkan penyakit saudaranya sebelum dia dulu sembuh penyakitnya. Jadi tidak ada salahnya kita mendoakan saudara kita. Bahkan kata Nabi, ikut sertakan kami dalam doa-doamu. Maka paling bagus kalau kita berdoa, pakai doa yang bersifat jamak. Amin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki pada keluarga kami semuanya ya Allah. Kami, Kami. bukan aku. Bisa tambah lagi Apalagi? yang abadi. Yang, ya Allah abadi. Iya benar juga ya. Tambahin kalau berdoa, ya Allah tambahkan rezeki yang banyak, yang mudah, halal lagi berkah dan abadi. Woi mantap, tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Jangan nggak abadi, baru dikasih besok udah habis. Ya. Amin kalau bisa abadi, Masya Allah. Jadi jangan pelit berdoa atau mungkin mendoakan orang lain karena kita juga akan dapat. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian ya dari sebelah sini dulu. Yang ini dulu deh nih. Silakan Ibu izin. Silakan. Lihat sini Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. kenalkan nama saya Ibu Novi dari Majelis Taklim Baitur Rahim, Kopri, Bandar Lampung. Tepuk tangan dong buat Ibu Novi. Mau nanya sama siapa Ibu? Saya ingin bertanya kepada Ustazah Nada. Boleh Ustazah Nada standby ya. Katanya kalau kita berdoa itu harusnya berjamaah. Cuma kan permintaan doa kita berbeda-beda. Dan ada yang Minta apa Bu? Minta kawin lagi itu Ustaz Maulana. Doanya beda sama kita. Ayah diam-diam di berbeda sini di loh. antara kita. Iya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Doa berjamaah. doa berjamaah itu bid'ah. Oh. Mohon penjelasan dari Ustazah Naza. Ustazah Nada. Duduk ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paci ya? Paci, Pacar. 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 Hebat Iya. lu, merahnya bagus. Bagus kayak lipstiknya. Tepuk tangan dong buat ibunya Masya Allah. Iya. Masya Allah. Silakan penjelasannya Ustazah Baik, Nada. terima kasih Kak Fadli dan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah sekarang dibahas doa supaya kita cepat dikabulkan. Doa kita supaya cepat diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya yang sekarang ini adalah bagaimana ketika terkait dengan doa berjamaah. Jamaah sekalian, kalau memang dikatakan doa berjamaah bid'ah, tentu ini bukan masuk ke dalam yang dimaksud bid'ah. Karena pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini adalah sabdanya beliau, ucapannya beliau. Kata baginda Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, berjamaah. Yazkurunallah azza wa jalla. Dia kumpul, dia duduk, berzikir, berdoa. Kumpul, berdoa. Dan ini sabda baginda Rasulullah SAW. Illa kecuali mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Jadi kalau ada orang berkumpulnya berdoa, berzikir bersama, mereka pasti akan mendapatkan 4 kemuliaan. Dari ucapan Nabi SAW ini membuktikan bahwa kumpul berzikir bersama-sama, berjamaah tentu tidaklah bid'ah. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Kumpulnya mereka berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau orang kumpul, zikir sama-sama, doa sama-sama akan mendapatkan ketenangan. Subhanallah, kita kalau doa sendirian, ya alhamdulillah ada juga yang khusyuk. Tapi biasanya banyak juga ketika berjamaah lebih mendekati kepada kehusyuan. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Kumpulnya berjamaah, berdoa, maka akan menjadikan asbab turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ada yang sebagian ada yang berdoa, sebagian ada yang mengaminkan. Meskipun doanya berbeda, tapi pasti dengan berjamaah besar kemungkinan doa tersebut diijabah. Karena pasti di antara mereka ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi berhusnuzon lah, ya mungkin kita masih banyak dosa, kita masih banyak mungkin khilaf, banyak maksiat. Tapi ketika kita mengangkat tangan, tapi kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, besar kemungkinannya doa kita diijabah sebab ada orang soleh di antara kita. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, mendapatkan hujan cucuran rahmat dari Allah. Wa hafathumul malaika, kumpulnya orang berjamaah, maka disebabkan kelak nanti akan ada jamaah. Siapa yang berjamaah? Para malaikat-malaikatnya Allah. Dan ketika malaikat sudah berkumpul pada orang tersebut, maka mengepakkan sayap sampai ke langit dunia sehingga akan menyampaikan pesan dan hajat kita. Dan bukankah insya Allah ketika doa kita sudah disampaikan oleh malaikat, doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah.
Allah membanggakan orang-orang yang berkumpul. Allah membanggakan dan bahagia ketika ada orang berkumpul. Mengingat Allah, berzikir, berdoa. Dan bangganya tersebut adalah kelak nanti menjadi asbab doa kita dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal caranya. Kalau memang kita sedang berjamaah, kan pada hakikatnya doa itu permintaan kita kepada Allah. Oleh karena itu mungkin dengan adab yang baik, ya dengan santun, juga dengan ya tidak perlu keras-keras misalnya, tidak perlu menggerakkan badan secara ekstrim misalnya, cukup hati kita satukan kepada Allah, mengaminkan doa dengan khusyuk, apalagi berjamaah, besar kemungkinannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Karena taala. memang hakikatnya doa bersama kan ada yang memimpin doa. Betul. Masya Allah. Jadi kita jamaah ini ngaminin juga. Jangan Ya. kita juga baca doa kenceng-kenceng. Nah, Cukup betul. satu orang aja Iya, betul, mewakili. Masya Allah. Masya Allah. Kita tinggal mengaminkan. Mengaminkannya salah satu di antara kita ternyata ada yang dikabulkan. Kita kecipretan Nah itu Bu. dia Nah tuh, maksudnya itu. kecipratan, keberkahan, doa dikabul karena ada orang soleh di antaranya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama. Zanada. Tepuk tangan buat Ustaz Zanada. Masya Allah. Jamaah. Yuk lagi, yuk lanjut. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Oh, yang sebelah sini sekarang gantian. Geser. Coba Ibu izin. Silakan Ibu perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun, Iya Pun. perkenalkan nama saya Ibu Nuning dari Majelis Taklim Baitur Rahim Korpri Sukarame Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Nuning. Mau bertanya sama siapa Ibu Nuning? Saya izin bertanya kepada Ustadz Sam. Siap. Siap Ibu. Baik. Begini Pak Ustadz, Ya. katanya kalau doa kita tak kunjung terkabul, coba minta doa kepada penghafal Al-Quran. Sekarang kan Allah. seperti itu. Tetapi jika kita sendiri jarang mengaji dan tidak hafal Al-Quran, apakah doa kita tetap terkabulkan Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nuning. Silakan dijawab Ustaz Syam. Tapi guru kami Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi SAW yang hendak meninggalkan para sahabat pada saat itu guna menyampaikan dakwahnya kepada para pejabat dan para petinggi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW agar tetap tinggal bersama orang-orang yang membaca Al-Quran, bersama dengan orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, bersama dengan orang-orang yang sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat ini membuktikan bahwasanya ada keberkahan dari orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga tempat turunnya Al-Quran disebut Jabal Nur, gunung cahaya. Karena meskipun di gunung, kalau ada Al-Qurannya maka dia akan bercahaya. Meskipun di istana, kalau tidak ada Al-Qurannya, maka dia bagaikan kuburan yang gelap gulita. Maka salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa setelah membaca Al-Quran. Jadi kalau ada penghafal Al-Quran, cari juga penghafal Al-Quran yang bagaimana? Oh, penghafal Al-Quran yang sedang tiasa mengulang-ulang Al-Qurannya, sehingga setiap kali dia khatam, kita nitipin doa kita sama dia. Meskipun kita bukan orang yang soleh misalnya, kita bukan orang yang penghafal Quran juga, kita cuma baru belajar Al-Quran, baru belajar Iqra, tapi kita tahu ada ustazah saya ini hafal Quran, mesti dia selalu khatam Quran. Tanya, titip sama beliau, ustazah nanti kalau udah khatam lagi selesai An-Nas, tolong sebut juga nama saya dalam doanya. Nah ini doa yang diijabah sama Allah adalah doa setelah khatam Al-Quran, dan biasanya yang sering khatam Quran itu adalah rata-rata penghafal Al-Quran. Atau sebaliknya, orang yang sering khatam itu akan hafal Quran. Subhanallah. Oh Masya Allah. Jadi nitip doa, tolong sebut nama saya. Jangan lupa kalau nitip doa biasanya lebih diingat kalau ada nitip oleh-olehnya juga. Oh gitu ya. Ya,
kalau nggak ada nitip-nitip sesuatu yang agak sering juga. Bisa aja. Mentang-mentang penghafal Al-Quran juga Bu. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Berdasarkan pengalaman kayaknya. Satu lagi oke. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang di atas. Belum nih. Boleh Ibu izin, maaf. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan nama saya Ibu Rahayu Ningsih dari Majelis Taklim Baitur Rahim Korpri Sukarame Bandar Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Rahayu. Pertanyaannya sama siapa Ibu? Izin bertanya kepada Ustazah Nada. Boleh. Siap. Ya. Begini Ustazah, katanya orang yang terzolimi itu doanya cepat diijabah oleh Allah. Ini ada istri yang dikasih uang belanjanya pas-pasan, mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, mengurus anak sendiri, padahal ada suaminya. Apakah istri tersebut termasuk orang yang terzolimin dan apakah doanya cepat diijabah oleh Allah? Terima kasih Ustazah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Rahayu. Agak ngeri ya zaman sekarang standarisasinya ya. Jadi kalau istri uang belanjanya pas-pasan, Terzolimi. terus dia udah nggak beresin rumah sendiri, terzolimi. Ya Gimana Allah, itu? baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Fadli, bagus juga pertanyaannya nih Bu ini ya. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, kalimat zolim ya, ini jangan kita mudah mengatakan kepada orang lain, ih kamu zolim kepada saya. Ya, suaminya baru pulang kerja, duduk kecapean, kita nyuci piring sendiri, suami zolim tuh. Naudzubillah min dzalik, jangan pernah kita mudah mengatakan suami zolim. Atau misalnya ngasih duit suami pas-pasan, yang memang suami pun sebenarnya sudah bekerja, mencoba memberikan yang terbaik, tapi pas-pasan karena mungkin mohon maaf, mungkin standar istrinya mungkin lebih tinggi gitu ya. Kemudian pas-pasan kesan pada seorang istri jadi menzolimi. Naudzubillah min dzalik, jangan sekali lagi mohon maaf mohon ridhonya, jangan kita mudah mengatakan zolim kepada orang lain karena kita nggak tahu. Zolim itu adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya ya sesuai dengan haknya. Tapi kalau memang zolim sebaliknya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang orang yang zolim, doanya mustajab itu betul. Bahkan ketika kita memang belum merasa doa kita dikabul, diijabah, maka kita bisa loh untuk mendatangi seseorang yang memang kita merasa dia hidupnya banyak dizolimi oleh orang lain. Dalam kesusahan misalnya, dalam misalnya menghadapi masalah. Karena kata baginda Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum. Nih waspada nih ya. Dengan doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Fa'innahu. Sesungguhnya di antara dia, laisa. Fa'innahu laisa bainahuma. Tidaklah di antara dia. Dan juga kepada Allah, ia orang yang dizolimi. Dan kepada Allah doanya ada hijab. Artinya doa orang yang dizolimin tidak ada hijab sehingga Allah akan mengabulkan doa tersebut. Masya Allah. Jadi kalau misalnya zolimi kategorinya makanya harus diluruskan dulu. Iya, betul. Bukan berarti kadang-kadang ngasih suami mungkin istrinya pas-pasan karena memang mampunya cuma segitu kita nggak tahu juga. Betul. Tapi ada pas-pasan yang enak Bu Rahayu. apa Pas tuh? mau beli mobil ada, Ada. pas mau beli emas ada. Masya Itu Allah. pas-pasan semua. Tapi Kak Fadli, Iya. doanya seorang istri itu mustajab loh. Mustajab banget, Masya Allah. Doanya istri yang memang dia tidak dizolimi aja mustajab, apalagi kalau misalnya memang dalam kehidupannya dizolimin. Jadi Nah. banyak-banyak suami minta doa ya sama istri. Iya. Ya. Oke. Masya Allah. Bu nanti kita lanjutkan lagi ya buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan membahas tentang tema kita pagi hari ini. Doa tak kunjung terkabul. Coba minta doa sama orang ini. Setelah satu ini kita lanjutkan lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.